Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sobat Bintang? Semoga semuanya sehat ya. Bersama Kak Diki, insya Allah pada video kali ini kita akan belajar mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi bagian yang pertama. Sobat Bintang. Perbedaan ilmu ekonomi didasarkan pada penekanan tema pembahasan oleh para pakar ekonomi. Oke Sobat Bintang, seperti yang bersama sudah kita ketahui pada video sebelumnya, bahwa masalah mendasar ilmu ekonomi adalah kelangkaan. Yang artinya, baik kedudukan kita sebagai individu ataupun kelompok, selalu berhadapan dengan ketimpangan antara kebutuhan yang jumlahnya tidak terbatas, berhadapan dengan sumber daya yang jumlahnya terbatas. Sehingga, kita harus selalu berpikir tentang bagaimana mempergunakan sumber daya yang jumlahnya terbatas untuk memenuhi kebutuhan kita seoptimal mungkin. Nah Sobat Bintang, pembahasan lebih mendalam lagi tentang masalah ekonomi bisa dibedakan menjadi dua pandangan, yaitu yang pertama, masalah pokok ekonomi klasik, dan yang kedua, masalah pokok ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi klasik berpedoman pada pemikiran ekonom klasik yang berkembang pada tahun 1870-an. Di antara tokohnya adalah Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Masalah pokok ekonomi klasik merupakan masalah ekonomi yang dilihat dari sudut pandang yang sederhana, di mana menurut masyarakat klasik, masalah pokok ekonomi terbagi menjadi tiga, yaitu masalah produksi, masalah distribusi, masalah konsumsi. Penjelasan detailnya seperti ini nih Sob. Masalah pertama, produksi. Produksi adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi dalam rangka menghasilkan atau menambah kegunaan suatu barang. Adapun masalah produksi ini berkaitan dengan apa dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi, bagaimana cara memproduksi barang dan jasa, serta sumber daya apa saja yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa. Masalah kedua, distribusi. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa hasil produksi dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Adapun masalah distribusi mengenai bagaimana cara penyaluran barang dan jasa dari tangan produsen sampai kepada tangan konsumen secara efektif dan efisien. Dan masalah ketiga, konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa. Adapun masalah konsumsi berkaitan dengan pertanyaan, bagaimana melakukan kegiatan konsumsi yang rasional? Apakah barang atau jasa yang tersedia sudah sesuai dengan preferensi konsumen, baik dalam hal pendapatan, selera, status sosial, kebudayaan konsumen, dan lain sebagainya. Oke, sekarang coba Sobat Bintang jawab soal ini. Apakah A, disrupsi, atau B, distribusi yang menjadi salah satu dari tiga masalah pokok ekonomi klasik? Bagaimana? Tahu jawabannya? Benar sekali. Jawabannya adalah B, distribusi. Karena sebagaimana yang kakak sampaikan tadi, bahwa tiga masalah pokok ekonomi klasik adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Adapun disrupsi bukan merupakan salah satu dari ketiganya. Selanjutnya adalah masalah pokok ekonomi modern. Paul Samuelson, seorang ahli ekonomi asal Amerika Serikat, mengemukakan tiga permasalahan pokok yang dihadapi perekonomian modern, yaitu berkaitan dengan pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi. Pertama adalah apa atau what. Masalah ini berkaitan dengan penentuan barang dan jasa apa yang akan diproduksi.
Permasalahan ini merupakan masalah utama dan penting dalam ekonomi. Hal ini disebabkan karena jumlah sumber daya yang ada relatif terbatas. Kesalahan dalam menentukan apa yang akan diproduksi bisa mengakibatkan terjadinya kerugian, karena berpotensi menciptakan barang dan jasa yang tidak dibutuhkan masyarakat. Kedua adalah bagaimana atau how. Masalah ini berkaitan dengan menentukan bagaimana teknik produksi yang akan digunakan. Permasalahan ini perlu dipecahkan dengan mempertimbangkan aspek penghematan atau efisiensi. Hal ini bertujuan supaya barang dan jasa yang dihasilkan tersebut bisa dipasarkan dengan harga yang relatif murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat. Oh ya, selain aspek penghematan atau efisiensi, pertimbangan mengenai dampak terhadap lingkungan juga perlu dipertimbangkan ya, dalam penentuan cara memproduksi barang dan jasa. Dan ketiga adalah untuk siapa atau for whom. Masalah ini berkaitan dengan menentukan siapa segmen masyarakat yang ingin disasar sebagai konsumen. Nah, sekarang coba Sobat Bintang jawab pertanyaan dari Kak Diki. Apakah A. When, B. Where, atau C. What yang menjadi salah satu dari 3 masalah pokok ekonomi modern? Tahu jawabannya? Benar sekali, jawabannya C ya Sobat Bintang. Karena sebagaimana yang kakak sampaikan tadi, bahwa terdapat 3 masalah pokok ekonomi modern, yaitu what, how, dan for whom. Adapun when dan where bukan merupakan salah satu dari ketiganya. Next, kita akan bahas mengenai sistem ekonomi. Di sini Kak Diki akan menjelaskan mengenai pengertian sistem ekonomi, faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara, dan pembagian sistem ekonomi. Sobat Bintang, sistem ekonomi adalah seperangkat mekanisme untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat untuk menjawab permasalahan pokok ekonomi. Dan untuk Sobat Bintang ketahui, meskipun masing-masing negara menghadapi masalah pokok ekonomi yang sama seperti yang sudah kita bahas tadi, namun cara pemecahannya sangat mungkin berbeda satu dengan lainnya. Hal ini karena sistem ekonomi yang dianut oleh setiap negara bisa berbeda-beda. Perbedaan sistem ekonomi dimungkinkan karena faktor-faktor berikut. Faktor internal seperti ideologi negara, sistem politik, sistem pemerintahan, lembaga-lembaga sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat negara tersebut. Dipengaruhi juga oleh faktor eksternal seperti sistem ekonomi yang dianut negara-negara sekitar, kondisi sosial budaya luar negeri, dan politik dunia internasional. Oke, sekarang coba Sobat Bintang jawab pertanyaan berikut. Peranata yang saling terkait untuk memecahkan masalah dasar ekonomi dalam suatu negara disebut A. Organisasi ekonomi, B. Sistem ekonomi, atau C. Aktivitas ekonomi. Sudah tahu jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya B. Sistem ekonomi. Karena sesuai dengan definisi sistem ekonomi, yaitu seperangkat mekanisme untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat untuk menjawab permasalahan pokok ekonomi. Nah Sobat Bintang, faktor internal dan eksternal setiap negara yang berbeda, seperti penjelasan Kak Diki tadi, membuat sistem ekonomi yang dianut oleh setiap negara pun berbeda. Merujuk pada literatur yang ada, sistem ekonomi terbagi menjadi beberapa, yaitu 1. Sistem ekonomi tradisional, 2. Sistem ekonomi liberal,
3. Sistem ekonomi komando. Dan 4. Sistem ekonomi campuran. Insya Allah Kak Diki akan membahas lebih detail tentang pembagian sistem ekonomi pada video berikutnya. Baik Sobat Bintang, demikianlah penjelasan dari Kak Diki mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi bagian pertama. Semoga penjelasan dari Kak Diki pada video kali ini dapat Sobat Bintang pahami dengan baik ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.